Perkenalkan, nama saya Vigo Genisi Roverkim dengan NIM 211-2022 ingin mempresentasikan atau menjelaskan postur janggal dalam SNI 9011 2021 dan penerapan IFD. Postur janggal dapat didefinisikan sebagai postur yang menyimpang dari postur kerja ideal, yaitu berdiri tegak dengan lengan di samping batang tubuh, siku lurus dengan pergelangan tangan lurus. Contoh postur janggal adalah postur meraih ke belakang, memuntir, bekerja dengan objek atau tangan dengan ketinggian di atas kepala, berlutut, membungkuk ke depan atau ke belakang, dan jongkok. Postur-postur tersebut menyebabkan tubuh mengeluarkan tenaga yang berlebihan dalam melakukan suatu gerakan ketika otot dan persendian tidak berada dalam posisi optimal untuk menghasilkan kekuatan, maka diperlukan peningkatan usaha dalam aktivitas. Berikut merupakan postur janggal yang diamati dan dicatat, yaitu gambar 1. Bisa dilihat sendiri, yaitu leher yang memuntir atau menekuk lebih dari 20 derajat. Lalu gambar kedua, pengangkatan bahu yang membuat siku berada di atas ketinggian perut. Lalu gambar ketiga bisa dilihat dengan gambar rotasi lengan bawah secara cepat atau sering juga dilakukan pada saat melakukan aktivitas melakukan gerakan obeng. Lalu gambar keempat, yaitu bisa dilihat seperti di gambar, ekstensi atau fleksi dari pergelangan tangan lebih dari 20 derajat, atau deviasi ulnar atau radial pada pergelangan tangan. Lalu gambar kelima, tubuh sedikit membungkuk 20-45 derajat seperti gambar di atas. Lalu gambar keenam, tubuh sangat membungkuk lebih dari 45 derajat. Lalu gambar ketujuh, yaitu bisa dilihat terdapat di dalam gambar, yaitu tubuh menekuk ke samping. Lalu gambar ke-8, pemuntiran batang tubuh atau sudut antara bahu dan pinggul lebih dari 20 derajat. Lalu di gambar ke-9 bisa dilihat di atas gambar ini, duduk dalam waktu yang lama tanpa penopang punggung. Lalu gambar terakhir, yaitu menekuk kaki ke atas atau ke bawah secara berulang, dapat dilihat seperti gambar di atas ini. Penerapan metodologi EFD. Penerapan metodologi EFD dalam proses perancangan produk atau jasa diawali dengan membangun matriks yang disebut dengan House of Ergonomic atau disebut juga dengan HOE, yang merupakan pengembangan dari House of Quality atau disebut juga dengan HOQ, yaitu dengan menambahkan hubungan baru antara keinginan konsumen dan aspek ergonomi dari produk. Hubungan ini akan melengkapi bentuk metrik House of Quality atau disebut juga dengan HOQ, yang juga menerjemahkan ke dalam 5 aspek ergonomi, yaitu efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien atau disebut juga dengan ENASE menurut Radzik et al. Pada tahun 2020. Lalu bagian House of Ergonomic HOE dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Bisa dilihat dari bagian di atas. Yang pertama adalah A. A adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu ke sebelah kanannya yaitu A1, kebutuhan pelanggan yang ergonomis. Lalu ke B, matriks perencanaan atau penelitian pasar dan perancangan strategis. Dan lalu yang ke C-nya itu persyaratan teknis. Yang ke D, ketertarikan hubungan antara A dan A1 terhadap C. Lalu ke E-nya itu kolerasi persyaratan teknis. Lalu ke F-nya itu matriks persyaratan teknis atau perangkingan persyaratan teknis. Sumbernya ini dari berasal Meriarty et al. Pada tahun 2013. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.